Hai, ketemu lagi di channelku Maria. Kali ini super excited lagi dan lagi aku akan nge-review ini lip produk baru dari Vocalour. Sebenarnya sih launchnya udah agak lumayan ya, tapi aku baru sempat review hari ini, yaitu yang namanya Vocalour Watery to Blur Lip Tint yang seperti ini. Jadi setelah mereka mengeluarkan yang versi glossy-nya, udah gitu kemarin ada lip velvetnya yang bener-bener aku suka. Karena teksturnya lembut di bibir, ngeblurin, dan juga warna-warnanya tuh cantik-cantik semuanya. Dan kayak gimana nih untuk yang Watery to Blur Lip Tint-nya? Seperti apa sih untuk warna-warnanya? Aku bakal bahas lengkap di videoku kali ini ya. Buat kalian yang udah nungguin, penasaran juga untuk review lengkapnya kayak gimana? Pastiin yang pertama untuk klik tombol like-nya dulu. Karena like dari kalian amat sangat bermanfaat, berfaedah, lebih yang kalian kira. Dan aku akan tambah bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like. Langsung aja yuk ke reviewnya. Dan seperti biasa aku akan ngebahas dari segi packagingnya nih. Kalau kalian lihat dari warnanya, ini beda. Ada yang warna kuning dan juga warna orange yang soft seperti ini. Ini tuh dibedakan dengan beberapa kategori seperti yang lalu ya. Kayak ada yang kode N, kode P, ataupun yang B. Itu menandakan perbedaan warna-warnanya. Biasanya kalau N tuh nude, kalau P tuh lebih ke pink, sedangkan kalau B itu lebih ke warna-warna bold red gitu. Dan di sini sih sebenarnya mereka ada 4 varian warna, tapi nggak tahu kenapa shade yang satunya itu belum tersedia atau udah sold out karena aku udah nunggu kayak beberapa hari gitu. Nggak ada, dan aku lihat di reviewnya juga belum ada yang beli shade tersebut gitu loh. Sayang banget karena itu adalah warna pinknya. Tapi di sini aku beli untuk yang lainnya, yaitu ada 3 varian warna. Yang kuning ini dia kode nude, sedangkan untuk yang orange ini kode yang B-nya. Tertera ada tulisannya di sini blur to watery. Kalau nggak salah sih di official store terteranya watery to blur. Karena nanti teksturnya tuh bener-bener watery yang ringan, udah gitu akan lama-lama bisa ngeblurin garis-garis bibir. Mengingatkan aku juga sama series Vocalour yang lama nih, namanya Airy Fit Matte Liquid Lipstick. Karena menurut aku dia dulu juga kayak gitu ya, dari yang watery terus ngeset yang lebih matte tapi bisa ngeblurin bibir gitu. So nanti kita akan lihat ya untuk yang varian barunya ini kayak gimana. Untuk keterangan-keterangan yang tertera di sini pastinya dia ada yang namanya adalah kegunaan, cara pakainya, terus komposisi bakal aku zoom aja kalau kalian penasaran untuk ingredientsnya tuh apa-apa aja. Dan walaupun ini brand luar tapi sudah ada nomor BPOM-nya. Nih aku bakal kasih tunjuk di bagian bawah. Udah gitu untuk di bagian atasnya adalah nama-nama shade-nya. Dari segi packagingnya sih aku nggak masalah ya. Sekarang kita akan masuk ke package dalamnya. Seperti ini untuk package dalamnya masih sama juga dengan series lip produk Vocalour yang kemarin muncul ya. Dia lebih gede dari yang versi dulu banget. Udah gitu kayak ada lapisan glossy beningnya gitu. Terus di bagian dalamnya kita bisa lihat full warna-warnanya, yaitu warna kuning dan warna orange soft. Karena memang tadi ini ada 2 kategori ya, N sama B. Udah gitu selain ada nama produknya, di sini di bagian bawah kalau aku lihat ada nama shade-nya. Dan netonya nih di 2 gram aja. Ya, ini memang salah satu lip produknya Vocalour yang kayak gede di package aja sih menurut aku, karena memang netonya tuh nggak terlalu banyak. Dengan harganya nih kalau aku cek kemarin kayaknya sekitar 50 ribuan ya. Bentar ya, aku akan cek dulu. Di sini tertera untuk harganya itu 59.900. Jadi menurut aku sih 60.000, netonya 2 gram lumayan sedikit ya. Nanti kita akan lihat kualitasnya kayak gimana. Dan pastinya kalian udah penasaran kan sama swatches-nya? Langsung aja aku akan mulai dari shade yang NU01 karena aku selalu pengen tuh warna-warna yang natural dulu ya. Dan waktu lihat di official store ternyata ada namanya nih NU01 Grim Nude, yang artinya sih di situ kalau aku lihat kayak warna-warna nude brown gitu. Tapi ternyata waktu dipakai di bibir aku hasilnya kayak gini nih. Menurut aku sih ini kayak warna-warna pinkish ada percampuran dengan rednya. Di swipe di bibir memang sesuai dengan klaim teksturnya ya, dia tuh watery kayak gitu dan langsung cover tuh bagian bawah bibir aku. Cuman untuk bagian atasnya kayak masih kurang nutup. Wajar sih karena memang teksturnya lumayan cair. Jadi aku harus celup lagi, barulah aplikasikan lagi sampai bener-bener ngecover ya. Dan pengalaman aku untuk pakai yang lama tuh kalau misalnya aku layernya terlalu tebel itu bakal jadi intens warnanya. Jadi cukup aku akan pakai segini aja. Awalnya memang teksturnya watery, tapi lama-lama setelah kita tunggu dia akan ngeset lebih matte dan memang kelihatan di situ ya kalau bibirnya tuh lebih smooth aja gitu tampilannya. Dan di awalnya tadi karena memang teksturnya masih lembab, masih kerasa ada sesuatu di bibir, tapi setelah udah ngeset kayak gini,
aku katupkan tuh dia kayak lebih ringan gitu. Dan pastinya transfer proof. Tuh, aku cium di tangan aku, dia nggak nempel sama sekali. Hasilnya seperti ini, dipakai di bibir aku shade NU01. Tidak senut yang aku bayangkan, tapi oke lah ya. Ini masih bisa ke warna natural buat kalian yang suka warna-warna pinkish red. Jadi pinknya tuh nggak terlalu pucat, tapi juga nggak terlalu gelap juga. Kalau aku sih warna-warna seperti ini akan lebih condong ke acara-acara formal mungkin, atau buat kerja. Karena kalau untuk natural sehari-hari kurang nude sih buat aku yang suka warna-warna nude. Dan masuk ke shade kedua, ini NU02. Kalau aku lihat sih dia kayak lebih warna-warna orange brown gitu ya kalau di official. Itu yang namanya Mature Chestnut, tapi ternyata waktu dipakai di bibir aku beda lagi nih, kayak perpaduan warna orange juga, tapi malah agak sedikit kemerahan. Ya, hal ini sih sebenarnya wajar terjadi ya, karena memang biasanya itu hasilnya bisa tergantung warna bibir ataupun tipe skin tone. Dan di sini kayak gini hasilnya di aku, dan coveragenya sama juga, perlu 2 kali celup baru bener-bener cover. Sebenarnya sini masih kelihatan sedikit ya untuk samar-samar pinggiran bibir aku yang gelap, tapi oke lah, segini aja udah cukup. Dan untuk finishnya, menurut aku ini bukan kayak ngeblurin yang versi velvet kemarin ya. Ini tuh ngeblurinya lebih versi ke bibir aja, yang tampilannya lebih smooth gitu. So dari segi coveragenya juga, kalau misalnya kalian punya tipe pinggiran bibir gelap atau pinggiran bibirnya gelap kayak aku, itu kayak kurang sebenarnya, walaupun sudah cukup menyamarkan. Dan kayak gini hasilnya shade NU02 dipakai di bibir aku. Ini kayak lebih ngejreng lagi sih dibandingkan yang pertama tadi. So ya, bukan warna natural lagi dan lagi. Cuman aku penasaran nih buat kalian mungkin yang udah coba, kayak gimana sih hasilnya di kalian? Apakah sama dengan yang ada di official atau seperti apa? Bisa dong sharing dengan komen-komen di bawah. Apalagi kalau kalian punya tipe skin tone yang beda sama aku, biar teman-teman yang lain bisa tahu juga ya. Dan ini sampai di warna terakhir, BB01, namanya adalah Bold Red. Kalau dilihat dari warnanya sih di situ nggak ada warna merah-merahnya sama sekali ya. Cuman kalau dilihat dari aplikatornya, kelihatan warnanya tuh bakal orange, coklat, agak kemerahan juga lagi-lagi. Langsung aja akan aku pakai di bibir aku untuk di shade BB01 ini. Sepertinya warnanya kayak lebih intens gitu dibandingkan 2 sebelumnya. Tapi aku tetap harus celup lagi ya untuk nge-cover yang bagian atasnya. Dan secara kelihatannya sih di situ makin aku layer, warna merahnya makin keluar nih. Jadi aku stop sampai di sini aja. Yang pasti untuk dari segi aplikatornya dia tadi lancip, sehingga bisa ngebantu ngebingkai bibir, sehingga hasilnya bisa rapi kayak gini. Dan seperti ini dipakai di bibir aku. Ini warna yang paling bold dari semuanya, dan lebih dominan ke merah sih ini kalau kelihatan dari jauh. Jadi pastinya mungkin bisa cocok kayak untuk acara-acara malam, dinner, seperti itu, acara formal di malam hari. Karena akan lebih berfokus ke bibirnya, kayak kelihatannya lebih kesan-kesan dewasa gitu ya. Dan seperti yang aku bilang, ada satu shade lagi PP02 yang namanya Gentle Mauve. Kalau dilihat dari official sih cakep banget warna pinknya, tapi nggak tahu karena nggak ada. Mungkin kalau ada yang udah coba bisa sharing kayak gimana hasilnya dengan komen-komen di bawah. So itu tadi ya untuk swatches ketiga warna dari lip produknya Vocalour yang Watery to Blur Lip Tint. Kira-kira gimana nih dari ketiganya? Ada nggak sih warna yang udah kalian incer? Coba komen-komen di bawah. Kalau aku sebenarnya agak kurang sesuai ekspektasi ya. Tapi kalau harus milih, aku bisa pilih di shade yang NU01. Karena aku pakai tipis-tipis tuh hasilnya agak masih lumayan natural lah ya dibandingkan warna-warna yang lain. Walaupun sebenarnya aku butuh cover lebih untuk pinggiran bibir aku yang gelap. Dan sekarang aku akan kasih kesimpulannya. Sejauh ini aku menggunakan lip tintnya Vocalour yang Watery to Blur. Menurut aku yang pertama dari segi teksturnya ini mirip banget sama yang versi lama. Ini namanya yang Air Fit Matte Liquid Lipsticknya, punya Vocalour yang ungu kayak gini ya. Sama-sama watery di awal, melembabkan, tapi lama-lama akan ngeset matte. Dan di sini sih rasanya awalnya tuh agak lengket, cuman setelah udah ngeset matte tuh berasa lebih ringan. Ini cocok buat kalian yang suka tampilan bibir yang kelihatan gak pakai apa-apa, seperti bibir aja gitu ya, tapi versi yang lebih smoothnya lagi. Karena memang dia cukup bisa ngeblurin garis-garis bibir. Udah gitu dari varian warnanya, ya seperti yang kalian tahu tadi hasilnya di aku nggak ada yang bener-bener natural. Malahan dulu aku suka nih untuk yang versi lama nih di shade 201, aku sempat nyetok juga. Karena dia tuh warnanya kayak warna-warna pink natural gitu loh, nih. Bener-bener pinkish mauve gitu yang cantik, dan ini satu-satunya warna yang cocok sih di aku.
Yang lainnya tuh kayak lebih cenderungnya ke warna-warna bold dan red. Jadi sebenarnya agak sayang aja ya kalau misalnya ada warna yang lebih nude atau lebih natural gitu, pasti akan cantik juga. Dan sekarang dari ketahanannya kira-kira kayak gimana nih? Aku akan kasih tunjuk aja ya, karena udah datang semalam, aku udah pakai makan malam. Tapi karena aku lagi malas keluar-keluar, ya udahlah ya, makan seadanya aja. Aku buat mie di situ. Yang pastinya cukup berminyak. Nanti kita akan lihat hasilnya kayak gimana. Dan hasilnya kayak gini setelah udah selesai makan. Dari kejauhan masih kelihatan ada stain-nya ya. Pas aku zoom ternyata memang benar. Itu tuh sebenarnya di bagian tengahnya udah luntur, kayak di pinggiran bibir, tengah itu kayak udah nggak ada warnanya. Tapi di pinggiran bibirnya itu masih ada untuk stain dari lip tint-nya ini. Dan hilangnya juga nggak kelihatan bolong banget, kayak masih merata gitu loh. Jadi menurut aku sih kayak memudarnya masih cantik aja. Walaupun untuk makan makanan berminyak dia kurang tahan lama, tapi dengan kondisi bibir yang masih bagus kayak gitu, oke lah ya kalau aku nggak di touch up lagi, karena nggak kelihatan yang aneh gitu di bibir. So sebenarnya kalau dari segi ketahanannya oke, dengan harga segini itu stay-nya lumayan ada, dan yang pasti yang penting tuh memudarnya cantik. Nggak membuat bibir kering juga, cuman karena memang isinya lumayan sedikit dengan harga segitu, warna-warnanya juga aku agak kurang srek ya, so masih belum bisa jadi favorit aku untuk lip tint-nya Vocaloid yang ini. Cuman kalau kalian cari lip tint dengan tekstur yang ringan, watery, dan finishnya tuh masih ngeblurin garis bibir juga nyaman, dan pastinya ada juga warna yang kalian suka dari salah satu yang aku swatch tadi, kalian bisa cobain nih untuk yang Vocaloid Watery to Blur Lip Tint. Dan akhirnya selesai sudah untuk video review kali ini. Semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian. Kalau kalian suka videoku yang seperti ini, pastiin untuk klik tombol like. Dan sampai ketemu lagi. Bye!